Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Ayu Larasati sebagai dosen mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil resum dari buku pengantar ilmu komunikasi ini sebagai tugas sesi 7. Terima kasih. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Orang yang tidak pernah berkomunikasi, pasti dia akan terisolasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, komunikasi sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernapas. Sepanjang manusia ingin hidup, ia harus berkomunikasi. Komunikasi sendiri memiliki arti di mana dua orang atau lebih sedang melakukan proses pertukaran informasi ataupun pesan. Bukan hanya proses pertukaran informasi dan pesan saja, mengungkapkan ide atau gagasan pun merupakan contoh dari berkomunikasi. Suatu proses komunikasi tidak akan berjalan lancar jika tidak memenuhi komponen atau elemen yang sudah ditentukan. Contoh-contoh komponen dan elemen dalam berkomunikasi adalah si pengirim, pesan yang dikirim, lalu saluran atau media yang digunakan, lalu si penerima, dan akibat atau pengaruhnya. Aristoteles sebagai ahli filsafat Yunani kuno menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Retorika bahwa berkomunikasi hanya membutuhkan 3 faktor pendukung. Yang pertama adalah siapa yang membawa pesan, lalu yang kedua adalah apa yang dibicarakan, dan ketiga adalah siapa yang mendengarkan pesan tersebut. Sumber komunikasi disebut dengan komunikator. Komunikator bukan hanya terdiri dari satu orang saja, melainkan juga bisa dalam bentuk kelompok. Contohnya seperti partai, lembaga, ataupun organisasi. Sesuatu yang disampaikan bisa disebut dengan pesan. Pesan sendiri artinya adalah sesuatu yang disampaikan dari pengirim kepada si penerima. Pesan yang disampaikan bisa secara langsung dengan bertatap muka ataupun melalui media komunikasi. Media yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber ke si penerima. Media komunikasi saat ini sudah makin berkembang, mulai dari majalah, koran, surat kabar, televisi, radio, hingga perfilman. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa disebut juga sebagai komunikan. Komunikan bisa terdiri dari satu orang maupun berbentuk kelompok, partai, ataupun negara. Kita berkomunikasi bukan hanya untuk sekedar berbicara yang tidak memiliki arti apapun. Kita berkomunikasi juga sebagai alat untuk bertukar informasi. Oleh karena itu, berkomunikasi memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah cara cepat untuk bertukar informasi, lalu yang kedua adalah untuk menyampaikan pikiran, pesan, atau pendapat kepada seseorang ataupun kelompok. Lalu yang ketiga adalah menambah wawasan dan pengetahuan, dan yang terakhir adalah serta menjaga diri agar tidak terisolasi di masyarakat. Berkomunikasi tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada saatnya beberapa gangguan ataupun rintangan mengganggu aktivitas berkomunikasi kita. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi selalu ada rintangan ataupun gangguannya. Contoh beberapa rintangan atau gangguan dalam berkomunikasi adalah yang pertama, rintangan fisik. Rintangan fisik meliputi tentang rintangan geografis. Rintangan geografis sendiri berarti yang disebabkan oleh kondisi alam. Misalnya seperti jarak yang jauh sehingga sulit dicapai ataupun tidak adanya sarana untuk berkomunikasi. Lalu yang kedua adalah rintangan organik. Rintangan organik itu bisa disebut juga sebagai tidak berfungsinya suatu panca indera pada si penerima. Lalu yang ketiga adalah gangguan alat ataupun teknis, misalnya gangguan pada stasiun radio ataupun televisi. Lalu yang kedua adalah rintangan sosial budaya. Dalam bersosialisasi ataupun berkomunikasi, ada yang namanya rintangan sosial budaya. Rintangan sosial budaya dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah
rintangan semantik ataupun psikologis. Maksudnya adalah kesalahan pada bahasa. Mungkin bahasa yang kita sampaikan tidak dimengerti oleh bahasa si penerima, ataupun juga terlalu banyak penggunaan jargon-jargon bahasa yang kurang dipahami oleh si penerima. Lalu yang kedua adalah rintangan kerangka berpikir, yaitu adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan. Lalu ada rintangan budaya yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, ataupun nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Dan yang terakhir adalah rintangan status, misalnya seperti perbedaan antara status senior dan junior, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai buku pengantar ilmu komunikasi ini. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.